Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Johnny TV. Dalam hal kali ini kita akan memberikan sedikit edukasi apa itu terkait dengan PSBB. PSBB ini kita sudah sering melihat di media atau televisi. PSBB tersebut adalah pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini yang akan terjadi di wilayah Pekanbaru, Kota Provinsi Riau, dan juga akan mengikuti, kalau tidak salah saya, Kabupaten Bengkalis yang ada di Riau. Nah, apa sebenarnya maksud daripada PSBB ini? Kenapa bisa dilakukan? Berikut kupas kita pada siang berbagai ini. PSBB tersebut adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona untuk mencegah atau menekan lajunya penularan dan penyebaran COVID-19 yang terjadi saat ini. Itulah yang dikatakan daripada PSBB. Kemudian apa syaratnya? Tentu tidak semua kota atau yang ada di Indonesia ini diberlakukan. Sebenarnya syaratnya ya kita sudah mengerti, sebagian masyarakat Indonesia yang sudah mengerti dengan teknologi mencari informasi dan sebagainya. Pertama, jumlah kasus atau kematian akibat penyakit COVID-19 ini meningkat dan menyebar cepat ke wilayah atau negara lain. Itu sebenarnya. Yang kedua, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Itu salah satu daripada syarat PSBB yang saya kutip dari berbagai sumber. Kemudian ini semua tentu dibungkus oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Kemudian berapa hari PSBB dilaksanakan? Nah, ini yang harus kita ketahui. PSBB ini dilaksanakan sekitar 14 hari. Artinya kita 14 hari di karantina. Kemudian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi wabah. Seandainya sudah terjadi 14 hari, kemudian wabah ini sudah selesai dan tidak menyebar lagi virus, maka selesailah PSBB tersebut. Kalau tidak, bisa diperpanjangkan sesuai dengan kondisi wabahnya. Dan itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Para pemirsa harus mengetahui bahwasannya sampai hari ini yang sudah diberlakukan, kalau tidak salah saya ada 10 kota yang sudah diberlakukan PSBB atau gubernur atau bupati yang mengajukan untuk dilakukan PSBB dikarenakan penyebaran virus atau angka kematian meningkat. Kemudian ada DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang Kota, kemudian Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Bekasi, dan Kota Bekasi. Nah, kalau Pekanbaru ini disetujui oleh gubernur melalui presiden, maka ditambah 2 lagi, yaitu Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kemudian berikut muncul dengan Kabupaten Bengkalis. Nah, ini yang akan dilakukan PSBB tersebut. Nah, apa sanksinya? Masyarakat Indonesia harus mengetahui sanksi yang tertuang di Peraturan Menkes Nomor 9 Tahun 2000 di dalam pasal 9 ayat 1, bagi siapa yang menghalang-halangi penyelenggara kekarantina kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan dalam hal ini kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda 100 juta rupiah. Wow. Makanya masyarakat kita harus mengerti. Kemudian apa kira-kira kalau tidak mengikuti aturan PSBB ini ada sanksinya dari pemerintah sesuai dengan peraturan menteri yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 ini.
Makanya PSBB ini lebih memperkecil kegiatan kita di dalam kegiatan kita sehari-hari di tempat umum. Salah satunya ya pembatasan sekolah yang sudah terjadi di Andes, khususnya Indonesia lah. Kemudian tempat kerja, pembatasan keagamaan. Maka kita lihat keagamaan seperti di masjid, gereja semua dibatasi semua. Kemudian pembatasan kegiatan di tempat umum. Nah ini yang sering kita lakukan. Kadang-kadang kita jumpa teman-teman di luar di tempat umum, makanya dibatasi. Begitu juga pembatasan sosial dan budaya. Artinya ini umum. Kemudian pembatasan moda transportasi. Moda transportasi ini saat ini kita lihat, misalkan ada dia roda 4, dia hanya dibolehkan 3. 1 supir, kemudian 2 penumpang di belakang, karena kursinya 2, 1 di depan 1 tengah. Itu mobil. Kemudian yang ojek online hanya 1 orang. Ojek online. Kemudian kita memakai sepeda motor biasa hanya dibatasi 2 orang. Misalkan kita nih bertiga, ada 3 orang anak kita tidak boleh, harus 2 yang mengendarai sepeda motor. Begitu juga dengan travel. Kalau tidak salah saya itu 4 pembatasannya. Supir dan penumpang 3 dan duduknya diatur jaraknya. Karena itu yang namanya distancing tadi, mengatur jarak. Mungkin para pemirsa dimanapun Anda berada, ini kita memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Apabila video ini bermanfaat bagi kita semua, silahkan di like, di subscribe, dan kemudian dibagikan agar kita semua mendapat informasi. Dari Joni TV Kandes melaporkan untuk Indonesia. Selamat siang.